Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shallallahu. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah sampai saat yang berbahagianya masih melimpahkan rahmatnya, dan karunia-Nya yang bersama, sehingga dapat kita berkumpul di dalam masjid yang sangat mulia untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang diperintahkan. Selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, ulama mukmin dan ulama munafiqin, dan kepada seluruh ulama dan penghormatan pertama sekali kepada rekan masjid Baitul Muttaqin, pada seluruh penyedia masjid, dan juga kepada seluruh graduate para hadirin sedang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Uronyo belum Tuhan dipercayakan sebagai khatib yang akan membacakan di hadapan graduate dan Bapak segala rukun doa Al-Quran sebagai syarat Jumat di setiap hari Jumat. Maka sebelum Tuhan bacakan doa tersebut, sambil kita yang beriktikaf di dalam masjid, sambilan kita yang saudara-saudara tempat, tingkan barang 15 menit pada Tuhan akan menyampaikan patah dua kata sebagai kebiasaan ketik-ketik menarik. Sebelumnya, Tuhan mohon diperbanyakkan maaf di mana kekurangan kesempatan. Hadirin tunggu-tunggu sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan bertanya bangkonyo yakin ke bahwa letaknya di penghujung tahun Hijriah, yaitu di dalam bulan yang terakhir di dalam kalender Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan urangnya yang tepat di dalam hari yang ketiga bulan Dzulhijjah, atau masuk katanya dalam besar 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah tersebut termasuk salah satu di antara arba'atul hurum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Yang pertama kata Rasul yaitu bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat terpisah bulan Rajab. Keempat-empat bulan tersebut bulan yang mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada, dan Allah juga yang memuliakan di antara ciptaan-ciptaannya. Sebagaimana Allah juga memuliakan beberapa tempat
yang tidak sama dengan tempat-tempat yang lain. Seumpama Allah muliakan tanah harum Mekah dan tanah harum Madinah. Juga Allah muliakan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sungguh berbeda dengan masjid-masjid kita yang lain. Juga Allah memuliakan zaman di antara sekian banyaknya zaman. Maka di antara zaman-zamannya zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam zaman-zaman tersebut ada keistimewaan dan ada peristiwa-peristiwa besar sehingga Allah melebihkan zaman, waktu, tempat tersebut dengan tempat-tempat yang lain. Tunggu-tunggu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah mengungkapkan bahwa bilangan bulan dalam setahun dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, hitungannya 12 bulan. Dimulai dengan bulan Muharram sampai akhirnya bulan Zulhijjah. Maka letaknya katanya uronyo bertepatan di bulan yang akhir. Maka harus kita sadari dan kita renungi bahwa kehidupan yang katanya jalani di dalam dunia hampir setahun penuh. Maka coba katanya renungi sambil duduk, tafakkur dan terpikir-pikir. Bayangkan saat red umum katanya bacut kurang siton yang kau likut sampai hari akhir uronyo Jumat yang mulia. Apakah peluang wate umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hole dapat habis katanya, karena Rasul memerintahkan katanya untuk hisab, hitung-hitung amal kegiatan yang diurau-urau oleh perawatnya masing-masing sebelum katanya dihitung oleh malaikat-malaikat Allah. Tunggu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat berbahagia apabila katanya bayangkan hampir setahun penuh katanya lewati. Walau bermacam bagai rintangan dan cobaan, tapi wadai kita yang pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat merugi bagi kita dan harus bergegas kembali kepada Allah dengan jalan bertaubat, meningkatkan ketakwaan sebagaimana yang dianjurkan di setiap mimbar Jumat sebagai rukun di antara rukun bahwa kita harus benar-benar bertakwa kepada Allah. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun huruf, dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perputaran di setiap tahun. Ada 4 bulan yang diharamkan, ada 4 bulan yang dihormatkan, sehingga di dalam bulan tersebut Allah menegaskan fala tadlimu fihinna anfusakum. Walaupun di dalam bulan-bulan yang lain juga kita yang hancur untuk tadalimi diri kita yang masing-masing. Tadalimi itu yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan waktu dengan meninggalkan ibadah yang dituntut. Sia-siakan waktu, tak ubah segala tuntutan Allah, baik yang wajib atau yang sunat, yang merupakan katanya orang yang menzalimi diri sendiri, melakukan perbuatan yang dicegah, yang diharamkan, dan juga katanya orang menzalimi diri sendiri. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan kembali di dalam bulan-bulan haram tersebut. Baik kita yang zalimi pribadi kita yang masing-masing. Karena amal ibadah yang terkubur di dalam bulan harinya ketingkatkan balasan oleh Allah. Juga maksiat yang saya lakukan di dalam bulan-bulan haram tersebut, Allah gandakan ganjaran azab. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di penghujung ayat Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahui olehmu, sadari olehmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin adalah orang yang nilainya, kehidupannya, di kesehariannya hanya untuk menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya baru 2 bulan tak lewat, sebuah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh pengajaran dan pelajaran, bulan yang penuh latihan untuk membimbing dan mempompa gedanya manusianya supaya menjadi hamba yang muttaqin. Maka kadang-kadang 2 bulan yang kata lewatnya seakan-akan kamu pun jauh gedanya dengan bulan tersebut, sehingga kegiatan yang terbiasa dilakukan oleh hamba-hamba yang bertakwa di dalam bulan mulia tersebut uronyo memudar, bahkan di sebahagian kita yang kadang hilang sama sekali tidak ada. Yaitu di dalam bulan Ramadan 2 bulan yang kau ikut, betapa rajin dan gigihnya kita yang tajak masjid. Kadang 5 bahwate ke jamaah di masjid. Betapa gigih dan rajinnya kita di setiap malam bulan Ramadan yang kita lakukan ibadah sunat secara berjamaah lebih 20 rakaat kadang. Tapi begitu habisnya bulan Ramadan masuk bulan Dzulqa'dah, jauh gedanya dengan masjid kadang sebahagian. Tinggal segala salat-salat sunat yang diperintahkan. Al-Quran yang terbiasa baca berkon di sago-sago masjid di setiap jamaah. Begitu tamang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Quran yang tertinggal tidak pernah lagi kita buka dan kita baca. Duk naji'uh kagetanya dengan norma-norma ibadah yang terbiasa kita lakukan di dalam bulan Ramadan tersebut. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikala getanya sibuk dengan kelalaian dan kegiatan, Allah kembali memberikan kesempatan kita untuk tarempok nikmati dan tawhid di dalam bulan mulia yaitu bulan Dzulhijjah. Yang di dalam bulannya segala tamu-tamu Allah dipanggil untuk berjalan dan pergi menghadap Baitullah. Oleh karena bulan ini bulan yang dipanggil segala hamba-hamba Allah untuk datang ke Baitullah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Maka cocok bagi kita yang belum na kesempatan untuk tingkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Dzulhijjah. Dan juga diriwayatkan bahwa bulan Dzulhijjah adalah sebuah bulan yang betapa hinanya terhadap syaitan dan kerdilnya syaitan tersebut. Disebabkan kemuliaan bulan Dzulqa'dah, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hambanya sebilangan yang sudah pernah Allah ampunkan di dalam bulan-bulan yang telah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ma ru'iyas syaitanu yauman huwa fihi asqal wala adhar wala akhbar wala yalubihu fi yaumin arafah. Tidak dilihatkan syaitan pada hari yang dianya syaitan pada hari itu lebih kecil dan lebih hina, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala hambanya pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Uronyo gedanya uro yang ilhe daripada bulan Dzulhijjah. Maka hanya padu-padu uro itu kita yang akan tak hadapi, akan terus insya-Allah ba uro kesikurang Dzulhijjah. Maka di uro yang kesikurang Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala gebi keampunan sebanyak-banyaknya kepada hambanya yang mau minta ampun terhadap Allah. Maka kadang-kadang kitanya laletu sibuk tu bahuro Arafahnya, tak mitang kesi bahuro Arafahnya, tak persiapkan kesi
Bauro Arafahnya yang seperti lalai kan lalai kan kami. Bauro Arafahnya yang golongna bajayan yang kita bajayan sehingga istighfar pun dari semenjak malam sampai terbenamnya malam satu hari nahar. Anak sempat kita bertobat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka renungan bagi kita yang akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu. Juga di dalam bulan Dzulhijjah ada hari besar, yaitu hari ke-10 Dzulhijjah, di mana pada hari tersebut terjadinya satu peristiwa besar, penghambaan diri sebenar-benarnya hamba Allah yang diperintahkan untuk menyembelihkan anaknya sebagai korban untuk menghampiri diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo kitanya yang mantang disisakan kesempatan, yang masih diberikan keluasan rezeki, marilah sama-sama kitanya kembali semangat berkorban demi menghambakan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala di uro ke-10 Dzulhijjah. Juga di dalam bulan Dzulhijjah uro yang namanya hari Tasyrik, di mana pada hari itu Allah menjamukan segala tamu-tamunya yang kegiatan tamu Allah di negeri Makkah. Mereka melontarkan jumrah, mulai daripada jumrah Aqabah, jumrah Ula, jumrah Wusta dan jumrah Aqabah. Kitanya yang di sini di kampung ukuran dihormati tamu Allah pada hari tersebut diharamkan untuk berpuasa sunat pada hari Tasyrik, yaitu hari ke-11 Dzulhijjah, 12 dan 13 Dzulhijjah. Maka bagi kitanya yang akan berpuasa malam hari nahar, harus kita pergunakan sebaik-baik waktu malam nahar tersebut, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan guyu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair sebanyak 300 kali pada malam puro raya, yaitu malam ke-10 Dzulhijjah. Maka Allah limpahkan cahaya di kala hidupnya, juga Allah limpahkan cahaya nurnya di dalam kubur di kala mati. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka kesempatan bagi kitanya yang golongna kesempatan jak ke Mekah, yaitu pergi melaksanakan ibadah Jumat bagi urang gasirnya, adalah dapat mengifarahkan dosa dari Jumatnya sampai Jumat yang akan datang. Jak Jumat kitanya urang gasin yang hana sempat saja ubud ibadah haji, nilainya juga ibadah haji bagi kitanya yang hana kemampuan untuk melakukan ibadah. Kemudian bagi kitanya yang hana kemampuan harta, dikala tampung uro 10 Dzulhijjah dan uro Tasyrik, harus kitanya menyembelih sedikit, mengorbankan sedikit harta kitanya sebagai korban, yang artinya menghampiri diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang hukum si kurbannya sunat kan wajib, tapi kurbannya disunatkan di setiap tahun kan memada seumur hidup situ. Dan baik merasa bangga katanya di saat tak pernah kasih kurban pada tahun-tahun yang lalu, sedangkan punya nak kemampuan tapi kita hana rencana untuk kasih binatang. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di haji wadahnya beliau menyembelih kurban sebanyak 100 unta, 60 boh unta Nabi nasi dengan jaron sendiri, sedangkan sisanya Nabi wakilkan pada Sayyidina Ali untuk menyembelih korbannya Nabi sendiri. Sidro Rasulullah nasi kurban di haji wadahnya sebanyak 100 unta. Gitanya orangnya seumur dia baru siga tasi kurban kon sirtuh dan kon 70 lumo, tapi sabah lumo 7 tetamu konsi tak bangga-banggakan.
akhir tahun 2025 mandang tajikut kita yang kali kasih kurban tahun 2000 sebelum darurat. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang penyembelihan kurban yang sunat, bukan wajib, tapi ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqribanna musalla. Siapa orang yang memiliki keluasan harta tapi tidak mau berkorban, maka jangan ia hampiri akan tempat sembahyang. Seakan-akan di dalam hadis tersebut Rasul menyatakan enggan untuk menduduki satu majlis, satu tempat dengan orang-orang kaya yang memiliki harta yang banyak tapi tidak mau berkorban di jalan Allah pada hari depan. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Setidaknya ada beberapa alasan sehingga pakon kita yang mesti kasih kurban di setiap raya. Karena korban tersebut bentuk syukur kita yang terhadap Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita yang lewat harta kita. Sedangkan sembahyang di kesehariannya surau malam 50 waktu dan sembahyang sunat yang lain yang bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah badaniyah. Kemudian banyak orang yang sanggup melakukan syukur secara ibadah badan. Tak sembahyang, tak puasa, tapi giliran menyumbangkan sedikit harta, betapa kikirnya kan. Harta tercukup dia kadang hantam tak sikur. Sembahyang kita yang hadir sabi-sabi. Tapi di giliran berkorban, hantar tim berkorban. Walaupun demikian, di saat kita yang ingin berkorban, sembahyang tetap harus kita yang jaga. Sembahyang harus tetap kita yang lindungi. Sebagaimana di dalam ayat yang pendek, fasalli li rabbika wanhar. Sembahyang olehmu bagi Tuhanmu dan berkorban olehmu. Artinya kita yang harus perbaiki sembahyang dulu. Sembahyang yang tak pernah tak sembahyang harus tak kalon, tak pariksa, tak tanya pak urung-urung yang hukum, tak butoi sembahyangnya di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sekedar sembahyang yang terkubur kita yang sembahyang ire. Dengan secara tidak langsung Allah mengatakan bahwa apabila sembahyang hana kita yang perbaiki, apabila sembahyang hana kita yang butoi, maka segala ibadah yang lain yang tak puput nyo hana faedah bagi kita yang sama sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan as-salatu imaduddin. Sembahyang tersebut adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Somantang yang mengurus sembahyang dengan sebenar-benarnya, maka ia telah mengurus agamanya dengan sebenar-benarnya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa ditinggal ia akan sembahyang, maka sungguh ia telah meruntuhkan, merusakkan agama. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting di saat dilain kita menyemangatkan diri untuk berkorban di jalan Allah. Periksa diri kita, keluarga kita, rumah dan anak kita. Apakah mereka sudah melakukan sembahyangnya dengan sebenar-benarnya seperti yang dianjurkan, yang diajarkan, yang diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dapat ulun Tuhan sampaikan sebagai renungan kita yang bangun Jumat yang berbahagianya. Marilah dengan mimbar Jumatnya kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ubudiyah kita yang terhadap Allah. Semoga Allah mengakui dan mengambil kita yang sebagai hambanya yang muttaqin, yang akan mendapat ridha daripadanya dan mendapat syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ditempatkan di akhirat pada sebuah tempat yang sangat kita rindu, yang bahkan apabila kita tanya pada setiap jiwa manusia, siapapun ia, salehkah atau fasekkah dia, tetap menginginkan tempat yang mulia tersebut, yaitu surga sebagai tempat bernikmat. Dino sama-sama buku simak dan buku dengar oleh Tuhan baca rukun dua al-Fatihah supaya beda ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وتقبل مني ومنكم تلاوته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر